Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya nggak serabutan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ. Semua bekerja sesuai fungsinya agar tercipta sistem organisasi kehidupan. Sebesar-besarnya perusahaan, kalau nggak ada pekerja, nggak mungkin bisa berjalan. Badan kita juga punya pekerja, namanya sel. Tanpa dia, makhluk hidup nggak akan terbentuk, termasuk kita. Sel sebenarnya mirip loh sama manusia. Kalau manusia punya organ tubuh, sel punya organel sel. Ada apa aja tuh? Yang paling luar ini ibarat kulitnya sel. Disebutnya membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi-permeable, kayak satpam. Jadi, cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian, ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Exit, luar, bagian luar. In, dalam, bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak pelampung. Dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma? Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom ibarat pabrik pembuat protein. Dan badan Golgi, yang ini, sebagai kurir yang menyalurkan protein itu. Kalau saluran yang panjang ini, namanya juga panjang. Retikulum endoplasma, singkatnya RE. RE ada dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar punya ribosom, ingat kan si pabrik protein? Jadi RE kasar pun ikut membentuk protein. Kalau RE halus nggak punya ribosom, dia membentuk lemak. Ini apa ya? Kok ada cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola, rongga berisi cairan yang dibatasi membran. Akhirnya sampai deh ke organel terpenting, yaitu nukleus. Dia ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Nukleus atau inti sel punya membran yang berpori-pori. Tapi ada loh inti sel yang nggak punya membran. Kalau punya membran inti sel, disebutnya sel eukariotik. Kalau nggak punya, disebutnya sel prokariotik. Di dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral. Ada juga kromosom yang kayak benang ini. Di dalam benang-benang ini ada banyak gen yang terbuat dari DNA dan protein. Kamu tahu nggak, kenapa kita bisa mirip sama ayah atau ibu kita? Itu karena gen. Fungsinya memang sebagai pembawa sifat. Terakhir ada nukleolus, anaknya nukleus. Disusun oleh RNA yang adalah pabrik protein juga, tapi khusus buat nukleus. Sekarang kita lihat organel yang spesial ini. Kenapa spesial? Soalnya cuma ada di sel hewan. Namanya lisosom. Ini tuh kayak usus kita, teman-teman. Lisosom mencerna zat asing dengan enzim pencernaan. Kalau di sel tumbuhan, ada yang spesial nggak? Ada dong, organel yang ini cuma ada di sel tumbuhan. Namanya plastida, isinya pigmen. Kalian pasti udah nggak asing sama istilah klorofil, alias zat hijau daun.
Nah, warna hijau itu dapatnya dari sini. Eits, masih ada satu lagi. Khusus di sel tumbuhan, di luar membran sel masih ada dinding sel. Disusun dari selulosa dan pektin, jadi bentuknya lebih kaku. Kalau dilihat dari bentuknya, memang sel hewan dan tumbuhan itu beda ya teman-teman. Sel hewan lebih elastis, kalau tumbuhan lebih kaku. Ukuran vakuolanya juga beda. Di sel hewan, vakuola lebih banyak, tapi kecil-kecil. Kalau di sel tumbuhan, vakuola lebih dikit, tapi besar. Masih ingat kan organel spesial mereka? Di sel hewan ada lisosom. Di sel tumbuhan ada plastida dan dinding sel. Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup juga bisa dibedain dari sel penyusunnya. Seperti yang udah dibahas, badan kita ini disusun dari ribuan bahkan jutaan sel. Makhluk hidup seperti kita disebut multiseluler. Tapi ada juga makhluk seperti bakteri yang cuma disusun dari satu sel. Mereka disebut uniseluler. Multi banyak, uni satu. Wah, ternyata si kecil ini ajaib ya. Dari dia bisa terbentuk berbagai makhluk hidup. Lebih ajaib lagi pencipta kita. Bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berpikir bagaimana tubuh yang dulunya mungil bisa tumbuh menjadi besar, tinggi, tegap, serta kuat dan kemudian melemah kembali? Pernahkah juga Anda berpikir saat Anda berolahraga, memasak, belajar, dan lain sebagainya, bisa Anda lakukan dengan gerakan yang begitu mudahnya? Dari mana bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan tubuh Anda? Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tubuh Anda, begitu juga aktivitas yang bisa Anda lakukan setiap hari, itu semua tidak lepas dari suatu proses yang sangat rumit yang terjadi dalam tubuh Anda. Proses rumit dalam tubuh tersebut adalah metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah perubahan. Jadi metabolisme adalah semua reaksi perubahan secara biokimia yang terjadi di dalam sel yang berperan penting dalam regenerasi energi dan molekul. Pada metabolisme terjadi proses penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil disertai dengan penghasilan energi. Proses ini disebut dengan katabolisme. Selain itu juga terjadi proses pembentukan molekul dan komponen sel dari molekul kecil yang biasanya membutuhkan energi. Proses ini disebut dengan anabolisme. Berikut adalah peta konsep dasar metabolisme. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada katabolisme, sumber energi semisal glukosa, gliserol, dan asam amino akan dipecah menjadi produk metabolit. Produk metabolit di sini merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Nah, selama proses pemecahan molekul seperti glukosa dan lain sebagainya menjadi produk metabolit, sebagian besar akan menghasilkan panas, serta pembentukan ATP. Panas yang dihasilkan berperan sebagai termoregulasi tubuh dan kemudian terbuang ke lingkungan. Kemudian ATP yang terbentuk dari penambahan satu gugus fosfat ke molekul ADP atau yang biasa disebut dengan fosforilasi ADP, sebagian digunakan untuk kontraksi otot sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik. Serta sebagian yang lain dari ATP tersebut digunakan untuk proses anabolisme dan juga berbagai macam transportasi seluler. Pada anabolisme, ATP digunakan untuk pembentukan prekursor interseluler yang sebagian bahannya berasal dari nutrisi eksternal. Prekursor-prekursor ini kemudian akan digunakan untuk memulai biosintesis molekul intermediate seperti asam amino dan lain sebagainya. Untuk melakukan proses ini juga membutuhkan ATP. ATP juga digunakan untuk pembentukan biopolimer seperti protein dan lain sebagainya dari molekul intermediate yang telah tersedia. Ketika ATP digunakan, ATP akan mengalami defosforilasi sehingga ia kehilangan satu gugus fosfatnya dan kembali menjadi ADP. Jadi, fosforilasi dan defosforilasi ADP ini akan berjalan terus-menerus membentuk siklus. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Dan salah satu contoh katabolisme pada hewan adalah respirasi. Antara fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
Fotosintesis membutuhkan energi matahari, karbon dioksida, dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Oksigen yang dihirup dan glukosa yang dimakan oleh hewan digunakan untuk proses respirasi seluler yang kemudian menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan air. Kembali lagi, karbon dioksida dan air yang dihasilkan oleh respirasi bisa digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis.